Film ini berlatar belakang di negara Skotlandia, tepatnya pada tahun 1790. Dimulai dengan seorang gadis remaja dan bocah laki-laki yang kala itu tengah berlari ketakutan demi menghindari dari kejaran kelompok bandit kejam yang dipimpin oleh seorang pria parubaya bernama Sugarman. Hingga tak lama kemudian, bocah ini pun memilih untuk bersembunyi di dalam sebuah pohon besar yang berlubang. Sementara itu si gadis nekat masuk ke dalam sebuah rumah mewah milik seorang bangsawan yang tampak begitu sepi. Selang beberapa saat kemudian, para bandit ini pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah tersebut. Dan dengan kasar mulai menginterogasi sang pemilik rumah untuk mencari keberadaan si gadis remaja dan si bocah laki-laki. Looking for a girl. Di sini mereka pun segera menyisir setiap ruangan yang ada di sana dengan si gadis yang diam-diam menyelinap ke lantai atas yang tampak begitu rapuh. Disusul oleh salah satu anggota bandit yang juga telah tiba mengikuti jejaknya dan tanpa sadar menginjak lantai yang rapuh sampai membuatnya terjatuh menimpa piano. Merasa kalau si gadis dan si bocil kematian tak ada di rumah tersebut, mereka pun akhirnya keluar dan mulai menyusun rencana baru. Hal tersebut tentu saja membuat si gadis merasa kalau dirinya sudah aman, sehingga ia pun keluar dari tempat persembunyiannya, yang sialnya malah bisa dengan mudah tertangkap oleh salah satu anggota bandit bernama Little Sugar. Namun anehnya di sini ia tak langsung menyerahkan sang gadis kepada kelompoknya, tapi lebih dulu memaksa si gadis agar ia menunjukkan lokasi emas yang telah disembunyikan. Just take me to the gold. Dan di waktu bersamaan, Sugarman memanggil dirinya supaya ia segera kembali bergabung dengan mereka saat itu juga. Sehingga Little pun terpaksa melepaskan gadis remaja tersebut dan bergegas untuk menemui kelompoknya di luar. How do I get? We are here. You go south, just in case we missed. Di sini Sugarman lalu menyuruh mereka untuk berpencar di sekitar danau dan nantinya kembali bertemu di sebuah titik kumpul dengan menggunakan kereta. Namun Little yang akan dikelompokkan dengan Kitten, ia pun dengan tegas langsung menolaknya karena ingin bergerak sendirian, yang sontak saja langsung membuat Sugarman naik pitam dan memaksa pria itu agar selalu menuruti perintahnya. Sebelum memulai perjalanan, Sugarman yang rupanya memiliki luka di bagian perutnya, ia pun tampak duduk lemas sambil menahan rasa sakit, namun tetap harus pergi menyusul anak buahnya. Sementara itu setelah merasa kalau situasi dirinya sudah aman, gadis remaja yang bernama Tornado ini pun kembali melanjutkan pelariannya yang sepertinya sambil menyimpan sebuah rahasia besar. Tak lama kemudian, Tornado pun tiba di sebuah kamp kelompok sirkus keliling. Ia masuk ke salah satu gerobak di sana dan langsung disambut oleh anggota sirkus bernama Bug. Sambil menahan rasa dingin, ia pun beristirahat memakai selimut dengan Bug yang kemudian bertanya mengenai keberadaan ayahnya. Di mana saat itu, ia pun mulai menceritakan tentang peristiwa naas yang baru saja ia alami. Dan kisah pun kembali mundur ke belakang. Di sini kita diberitahu tentang kehidupan sederhana Tornado bersama sang ayah, yang merupakan seniman sirkus boneka sekaligus mantan samurai ternama. Namun sekarang sang ayah memilih untuk hidup damai, tenang, tentram dengan mencari penghasilan sebagai seniman boneka keliling. Sebenarnya Tornado sudah merasa jenuh dengan aktivitasnya sekarang. Ia justru ingin kembali pulang ke desanya sejak jauh-jauh hari, di mana sang ayah pun hanya bisa menenangkannya sambil berjanji kalau ia akan membawanya pulang setelah satu pertunjukan terakhir ini. Go down. Get down. Sementara itu di sisi lain, Sugarman bersama kelompok banditnya tampak merasa puas setelah mereka mendapatkan 2 kantong emas penuh dan berniat membagi rata emas tersebut kepada seluruh anak buahnya. Namun Little Sugar merasa keberatan. Ia menilai jika pembagian ini tak adil lantaran hanya sebagian dari mereka yang benar-benar kerja keras termasuk dirinya, dan meminta agar pembagian dilakukan sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Cool. So why should the split be
You have something to say? Namun rupanya Sugarman sama sekali tak begitu peduli dengan ucapan Little Sugar. Ia pun segera memerintahkan ketiga anak buahnya, yaitu Leggy, Squid, dan juga Kitten, untuk membawa kantong emas tersebut ke tempat yang jauh lebih aman. The misery? Makase, you showed up. Have you... Di waktu yang sama tampak Tornado dan sang ayah sudah memulai aksinya. Dalam sebuah pertunjukan seni boneka yang ditonton oleh warga setempat, kisah yang mereka bawakan yaitu tentang perselisihan antara kedua pendekar samurai karena si samurai hitam telah membantai keluarga lawannya. Namun sayangnya di sini perhatian Tornado harus terpecah ketika melihat Leggy dan kawan-kawannya ikut menonton sambil membawa dua kantong emas penuh. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba muncul seorang bocah laki-laki yang mencuri kedua kantong emas tersebut tanpa sedikit pun para bandit itu sadari. Dan anehnya Little Sugar yang melihat jelas kejadian itu, ia pun hanya diam dan membiarkan hal tersebut terjadi. Sehingga sudah bisa dipastikan kalau sejak awal ia ingin mengincar seluruh emas itu untuk dirinya sendiri. My father and Rambo said. Melihat aksi berani dari si bocah membuat Tornado menjadi tak bisa fokus. Dan singkatnya, setelah pertunjukan selesai, ia pun langsung mengejar bocah tersebut untuk merebut emasnya dan langsung menyembunyikan dua kantong emas itu di kolong gerobaknya. Kemudian di tengah perjalanan, Tornado memberi si bocah satu keping emas lalu menendangnya keluar dengan sangat kasar. Namun sayangnya saat itu gerobak mereka sama sekali tak bisa lewat lantaran terhalang oleh pohon tumbang yang menghalangi jalan, sehingga memaksa mereka turun untuk segera menyingkirkannya. We can go around it. Di sini diam-diam Tornado pun segera membawa emas itu ke dalam hutan tanpa sepengetahuan sang ayah, lalu menguburnya di bawah pohon dan akan ia ambil setelah situasinya aman. Selanjutnya ia pun segera kembali menemui ayahnya bertepatan dengan kemunculan Sugarman bersama para anak buahnya. Di sini mereka berhasil menangkap si bocah dengan sangat mudah dan tanpa sengaja menjatuhkan sekeping emas pemberian Tornado sebelumnya. Dan ketika diinterogasi, bocah kematian ini pun dengan begitu polos mengaku jika Tornado lah yang mengambil karung emas milik mereka. Where'd you get this? Kemudian Sugarman pun langsung menghampiri Tornado dan sang ayah dan meminta agar mereka mengembalikan karung emasnya. Lalu meminta anak buahnya untuk memeriksa gerobak. Meskipun beliau sama sekali tak tahu menahu tentang apa yang mereka tuduhkan, sang ayah pun tetap dalam posisi waspada. Namun situasi pun tiba-tiba harus memanas ketika salah satu anak buah Sugarman melepaskan anak panahnya hingga menembus dada sang ayah. Dalam keadaan sekarat, sang ayah pun sempat menghunuskan pedangnya ke arah Sugarman. Sebelum akhirnya ia pun harus menghembuskan napasnya tepat di hadapan Tornado. Merasa ada kesempatan, Tornado dan si bocah pun segera melarikan diri dari tempat tersebut, di mana ini adalah adegan yang kita lihat di awal kisah sekaligus menjadi jawaban kenapa Sugarman dan kelompoknya memburu Tornado dan si bocah laki-laki. Tak lama kemudian, Sugarman bersama kelompoknya telah tiba di camp kelompok sirkus dan langsung masuk ke dalam gerobak tempat pemimpinnya berada. Ia disambut oleh seorang pria tua bernama Piena yang memang sudah saling mengenal satu sama lain. Dan tak jauh dari sana, tampak Little Sugar diam-diam terus mengintai pergerakan kelompoknya. Sementara itu di luar gerobak, salah satu anggota bandit sekonyong-konyong melumpuhkan anggota sirkus yang tengah berlatih tanpa alasan yang jelas. Kembali ke dalam, Sugarman mulai menginterogasi ayah Piena tentang keberadaan Tornado. Namun di sini ia sama sekali tak pernah melihatnya dan justru malah menyebut soal pencurian emas di sebuah gereja yang membuat Sugarman tampak merasa tersinggung.
Beruntung sebelum situasi memanas, tiba-tiba salah satu anak buah Sugarman memanggilnya. Ternyata ia melihat si bocah laki-laki yang tanpa sadar tak mengetahui keberadaan kelompok Sugarman di sana, sehingga mereka pun bisa dengan mudah untuk menangkapnya. Melihat situasi yang mulai tak kondusif, Bugs si anggota sirkus terkuat mencoba untuk menghadang mereka. Namun sial, ia bisa dengan mudah dibuat tak berdaya ketika tiba-tiba anak panah milik anak buah Sugarman menembus tubuhnya. That's my livelihood. Ketika mereka akan segera mengeksekusinya, secara mengejutkan Bug kembali bangkit. Ia mencoba melawan mereka untuk memberi kesempatan kepada Tornado agar segera melarikan diri dari sana. Dan akibat serangan terakhir dari Bug, kini luka yang dialami oleh Sugarman pun semakin tambah parah. Namun meskipun begitu, usaha pelarian dari kedua bocah ini pun sepertinya tak akan berlangsung lama. Lantaran dua anggota Sugarman terus mengejar mereka dan tak mungkin untuk melepaskannya begitu saja. Sementara itu di camp, Sugarman menyuruh anak buahnya untuk membakar seluruh gerobak milik kelompok sirkus. Sehingga anggota sirkus yang mulai ketakutan terpaksa menyelamatkan diri mereka ke dalam hutan. Dalam pengejaran tersebut, anak buah Sugarman berhasil melumpuhkan si bocah laki-laki dengan menggunakan panahnya dan segera menangkapnya dengan mudah. Sementara Tornado sendiri yang kala itu berhasil lari lebih dulu malah harus dikejutkan oleh Little Sugar yang tiba-tiba muncul lalu menangkapnya. Karena rupanya pria itu telah membuntutinya sedari tadi dan kini ia memaksa Tornado menunjukkan di mana ia menyimpan emasnya. Namun di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan Sugarman bersama anak buahnya dan mulai terjadi ketegangan di sana. Little Sugar yang sadar jika rencana busuknya akan segera terbongkar, ia pun malah nekat menyerang Sugarman yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Begitupun dengan Sugarman yang juga tanpa ragu menghabisi anaknya sendiri lantaran selalu membangkang kepadanya. Dengan hati yang masih diselimuti oleh kesedihan, Tornado kembali ke gerobak tempat jasad ayahnya terbaring. Ia menatap pilu, merasakan kehilangan yang teramat sangat, lalu kemudian segera menuju ke tempat penyimpanan emas yang ternyata sudah tak ada di sana. Tak jauh dari sana, ia pun tampak dibuat terkejut ketika menemukan si bocah laki-laki yang tengah dalam keadaan sekarat dan segera membawanya ke dalam gerobak untuk dirawat. Di sini Tornado beranggapan kalau Sugarman telah mendapatkan emasnya. Namun si bocah mengatakan jika mereka belum memiliki emas tersebut, yang sontak saja membuat Tornado merenung dan berpikir kalau mungkin saja ayahnya sempat lebih dulu memindahkannya. Dan yap, ternyata benar saja. Rupanya emas itu disembunyikan tepat di atas sebuah pohon besar dan kemudian Tornado pun segera mengambilnya. Namun sayang, saat ia kembali ke gerobak sambil membawa kantung emasnya, ia malah mendapati si bocah yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, Tornado sama sekali tak pernah tahu siapakah nama anak itu. Di malam itu, suasana terasa begitu sunyi dengan kelompok rombongan sirkus yang kini berlindung di tengah hutan. Lantaran gerobak mereka sudah lenyap terbakar di lahap api. Sementara itu di sisi lain, tampak Sugarman dan para anak buahnya tengah beristirahat sambil menunggu fajar tiba untuk melanjutkan pengejaran. Kembali kepada Tornado yang kala itu tengah menggali tanah di antara pohon-pohon tinggi untuk menguburkan sang ayah dan si bocah laki-laki. Dan sekarang Tornado telah memantapkan tekadnya untuk membalas dendam sekaligus menebus kesalahannya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk melanjutkan hidupnya berlandaskan ajaran dari leluhurnya yang tak mengenal kata lari. Di mana saat itu ia pun langsung mempersiapkan diri dengan membawa pedang milik sang ayah sebagai senjata utamanya.
Sementara itu Sugarman yang berjalan ke atas bukit tanpa sengaja menemukan jasad Kitten, anak buahnya yang dihabisi oleh Little Sugar, yang tentu saja langsung membuatnya sedih sekaligus langsung membakar kembali semangat dan amarahnya. Kemudian tanpa pikir panjang segera melanjutkan perburuannya saat itu juga. Di sisi lain, Tornado dengan susah payah menyeret 2 kantong emas dan segera menyeberangi danau dengan menggunakan perahu kecil. Lalu secara mengejutkan, ia pun justru membuang seluruh emas tersebut ke dasar danau, seolah memberi bukti jika balas dendam sekarang jauh lebih penting ketimbang memiliki harta yang berlimpah. Kembali kepada Sugarman dan para anak buahnya yang pada saat itu hanya menemukan gerobak kosong milik ayah Tornado. Kemudian meminta para anak buahnya berpencar untuk segera mencari keberadaan gadis itu sampai dapat. Singkat cerita, tepat di pagi harinya, Tornado pun telah siap menghadapi salah satu anak buah Sugarman yang ternyata membawa salah satu pedang milik ayahnya. Dengan amarah yang sudah memuncak, ia pun melawan pria tersebut dan akhirnya bisa dengan mudah menghabisinya. Tak cukup sampai di situ, ia pun kembali berhasil menghabisi anak buah Sugarman yang tengah memantau di atas pohon dengan menggunakan panahnya. Dan seterusnya, satu persatu para bandit itu pun bisa dihabisi tanpa ada perlawanan sedikit pun, hingga pada akhirnya ia pun harus menghadapi 2 anak buah Sugarman yang berpakaian seperti Joro dan yang membawa senjata api. Namun lagi-lagi dengan kecerdikan dan kecepatan yang ia warisi dari sang ayah, Tornado kembali bisa mengalahkan 2 orang pria tersebut tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Setelah semua itu, Tornado kembali mendatangi lokasi camp sirkus dan langsung dibuat tertegun ketika melihat gerobak-gerobak hangus terbakar. Kemudian di sana ia bertemu salah satu anak buah Sugarman yang sudah tua dan terluka, sehingga ia memutuskan untuk tak menghabisinya lantaran dianggap pria itu bukanlah orang jahat. Selanjutnya Tornado kembali masuk ke dalam hutan dan mendapati Sugarman yang kala itu sudah dalam keadaan sekarat. Di saat terakhir dalam hidupnya, Sugarman mengakui jika Tornado dan ayahnya merupakan samurai sejati yang mampu mengalahkan kelompoknya. Ia sadar jika ajalnya akan segera tiba dan justru menaruh hormat kepada gadis tersebut. Dengan Tornado yang justru tak akan membunuhnya secara langsung, ia memilih membiarkan Sugarman mati perlahan dengan luka yang diberikan oleh sang ayah. Setelah semuanya telah usai, Tornado kembali mendatangi makam ayahnya untuk meletakkan pedang sang ayah di atas kuburannya. Kemudian ia pun lanjut menemui Piena, sang pemimpin kelompok sirkus. Lalu dengan hati yang bimbang, Tornado bertanya, apakah aku seorang pembunuh ataukah seorang samurai? Dan dengan lembut kemudian Piena menjawab, kau adalah Tornado keturunan ayah dan ibumu dan akan menjadi samurai hebat. Lalu film pun tamat. I am Tornado. I am a samurai.